Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kami yang akan membahas tentang RPP. Nah, apa aja sih yang akan kami bahas? Yaitu yang pertama ada RPP. Apa sih RPP itu? Yang kedua adalah 4W Fragen atau dalam bahasa Jerman 4W, kata yang awalan W yang itu merupakan tanda tanya. Yang ketiga, memuat 2K atau KI dan KD. Apa sih KI dan KD itu? Nah, nanti akan kita bahas juga. Yang keempat adalah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Yang keenam adalah 3M plus 1S. Apa ya 3M plus 1S itu? Lalu, yang ketujuh ada Wie lernen wir atau dalam bahasa Jerman berartikan bagaimana kita belajar atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang kedelapan adalah penilaian, bagaimana kita menilainya. Lalu yang ke-9 dan 10 adalah membahas tentang lampiran bahan pembelajaran atau lampiran penilaian pengetahuan. Nah, sebelum kita menyusuri lebih jauh seluk-beluk dari RPP, alangkah baiknya jika mengetahui apa sih RPP itu dan juga apakah ada prinsip dan pedoman di dalam penyusunannya. Tentu ada, maka dari itu berikut sudah kami tampilkan pengertian menurut Kunandar pada tahun 2011, juga prinsip dan pedoman di dalam menyusunnya. Jadi tidak boleh sembarangan di dalam menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, termasuk komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, yang mana di dalam video ini identitas tersebut kami maktubkan di dalam 4W Fragen, bermuat was, wan, wo, dan wilange. Apa materi pokoknya? Kapan materi ini diajarkan? Berapa lama alokasi waktunya? Dan di sekolah mana materi ini akan diajarkan? Pada kompetensi inti 1, kami menyajikan bentuk pembelajaran berupa sikap spiritual, yang mana di dalamnya berisi tentang menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pada kompetensi dasar 1, diaktualisasikan dalam bentuk perilaku dari sikap spiritual sendiri, yaitu bersyukur. Selanjutnya, pada kompetensi inti 2, kami menyajikan bentuk pembelajaran berupa sikap sosial yang terdiri dari perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap solutif dalam lingkungan sosial. Maka, dikembangkan pada kompetensi dasar 2 yang terdiri dari kegiatan menampilkan dan menghargai sikap sosial yang sudah disebutkan dalam suatu perbedaan lingkungan sosial dan alam sekitar. Selanjutnya, kompetensi inti 3 yaitu sikap pengetahuan, di mana kami menyajikan kegiatan memahami, menerapkan, menganalisis tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan lain-lain. Maka, pada kompetensi dasar 3 berisi kegiatan tentang bagaimana menafsirkan, memahami informasi umum dan rinci atau khusus, materi kalimat imperatif atau imperatif such, yang sesuai dengan unsur kebahasaan, struktur, fungsi sosial, dan sesuai konteks penggunaannya. Yang terakhir, kompetensi inti 4, di mana kami menyajikan sikap keterampilan
yang mencakup kecakapan dan kreativitas peserta didik nantinya. Pada kompetensi inti 4 berisi kegiatan mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan abstrak setelah adanya proses pembelajaran mandiri di sekolah yang terbukti di kompetensi inti dan kompetensi dasar sebelumnya. Maka, pada kompetensi dasar 4 ini, kami menuliskan tentang mengolah, menyajikan, mengamati, dan kemudian memproduksi teks tulis maupun lisan secara kreatif dengan memperhatikan fungsi, struktur, unsur kebahasaan, dan sesuai konteks penggunaannya. Dalam indikator pencapaian kompetensi 3, kami menuliskan tentang kegiatan peserta didik dalam mengidentifikasi kalimat perintah, memilah bentuk kalimat perintah, dan mengkonjugasikan kata kerja dalam kalimat perintah. Kemudian, cara menggunakan kata kerja yang tepat dalam kalimat perintah. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi 4, peserta didik diminta untuk merancang dan menghasilkan teks tulis dan lisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur, fungsi sosial, dan konteks penggunaannya secara kreatif. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan kalimat perintah dalam sebuah lagu bahasa Jerman dan membedakan masing-masing dari ketiga konteks kalimat perintah dalam bahasa Jerman dan memproduksi teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis, pendek juga sederhana, terkait dengan memberi perintah kepada orang lain dengan menerapkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran berlangsung. Tentunya, di dalam sebuah pembelajaran harus jelas dan ada sumber belajarnya, media atau alat pendukungnya, metode yang digunakan, dan juga harus ada materi pembelajarannya. Nah, di dalam video ini kami merumuskannya di dalam 3M plus 1S untuk mudah diingat oleh teman-teman semua. Nah, yang kami gunakan di dalam sumber belajar yakni Netwerk A1 Kursbuch sebagai bahan pembelajarannya, lalu Netwerk A1 Arbeitsbuch sebagai bahan untuk menguji pemahaman peserta didik, juga video interaktif stimulus berupa video klip dari Yvonne yaitu Glaub an mich yang mendukung pembelajaran. Termasuk diantaranya media adalah LCD, laptop, bahan tayang PowerPoint, juga sound speaker. Metode pembelajaran yang kami pilih dan kami gunakan adalah melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning. Nah, materi pembelajaran yang termuat dalam fakta yaitu peserta didik supaya mengidentifikasi dan menggunakan imperatif Satz sebagai kalimat perintah dalam bahasa Jerman. Konsepnya yaitu kata kerja yang digunakan dalam imperatif Satz tidak lagi berada di posisi kedua, tetapi berada di posisi pertama dengan mengikuti endung tiap-tiap subjeknya. Adapun prosedurnya yaitu penggunaan unsur kebahasaan dan tanda baca yang benar, juga endung yang sesuai dalam konteks penyusunan kalimat. Adapun metakognitifnya yaitu
menggunakan kalimat perintah dan penggunaan kata kerja, pendukung setelahnya, ataupun objek-objek pendukung setelahnya dengan intonasi, pengucapan, dan tekanan kata yang sesuai dalam konteks dalam imperatif tense. Berikut langkah-langkah pembelajaran dengan durasi 2 kali 45 menit. 15 menit pertama digunakan untuk kegiatan pendahuluan, yaitu guru mengucap salam, memimpin doa, memberikan motivasi belajar, melakukan presensi, dan memberitahukan topik materi ajar beserta tujuannya. Kemudian, kegiatan inti selama 60 menit, yaitu tahap pertama, guru memberikan reflection dengan menyajikan sebuah video atau lagu tentang kalimat perintah. Tahap kedua, research, berisi kegiatan peserta didik dalam mengidentifikasi secara mandiri dan berkomentar mengenai video yang telah diputar sebelumnya. Tahap ketiga, yaitu discovery, di mana peserta didik akan dibagi menjadi kelompok, kemudian guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik, yaitu membuat kalimat perintah. Tahap keempat, application, yaitu peserta didik mengidentifikasi dan memahami materi kalimat perintah. Setelah itu, peserta didik diminta berdiskusi untuk membuat kalimat perintah. Sedangkan guru akan memonitoring sikap peserta didik dalam berdiskusi sembari membagikan rubrik penilaian diri dan teman terhadap sikap peserta didik selama diskusi. Tahap keempat, communication. Setelah membuat kalimat perintah secara berkelompok, kemudian peserta didik mempresentasikan di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok. Pada 15 menit terakhir, yaitu kegiatan penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Kemudian, guru menginformasikan tugas dan materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran telah selesai apabila guru dan peserta didik mengakhiri pertemuan kali ini dan mengucap syukur. Bagian penilaian. Di sini kita akan membahas instrumen hasil penilaian yang berupa aspek yang akan dinilai dan teknik-teknik penilaian. Nah, apa saja aspek yang akan dinilai dalam proses pembelajaran ini? Kelompok kami memilih 3 aspek penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. A. Teknik penilaian sikap berupa 1. Penilaian observasi, yaitu mengamati sikap peserta didik dalam melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, keaktifan, percaya diri, dan kemampuan bermusyawarah. 2. Penilaian diri. 3. Penilaian teman. Dan 4. Penilaian jurnal. B. Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi. C. Penilaian pengetahuan individu dilakukan dengan cara tes tertulis pilihan ganda, yaitu melakukan penilaian untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dan melakukan observasi terhadap diskusi yang kemudian mengumpulkan hasil jawabannya secara tertulis. D. Penilaian keterampilan. Di sini kami memilih praktik presentasi dan keterampilan menulis. Nah, ini adalah gambar bahan pembelajaran yang akan kami gunakan, dan yang ini merupakan contoh soal yang akan kami gunakan untuk menguji pemahaman peserta didik. Tidak ada cita-cita yang ketinggian,
ataupun cita-cita yang membentur pada saf langit. Tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata sudah di dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata puas di dalam menuntut ilmu. Padi semakin berisi, maka ia akan semakin merunduk. Perhatikan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Orang yang sombong adalah ia yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seseorang yang berhenti belajar, maka ia tak pantas untuk mengajar. Gantungkan cita-cita dan harapanmu setinggi langit. Jangan pernah merasa puas, karena di atas langit masih ada langit.